Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Perairan di Arktik dan Antartika dari dulu selalu bikin aku penasaran. Soalnya, kutub utara dan selatan punya stok es yang bisa bikin orang satu provinsi minum es campur pas lagi panas-panasnya. Jadi terang saja, suhu di sana pasti dingin banget. Dengan cuaca yang sedingin itu, emang ada ikan yang bisa bertahan di sana, baik itu ikan air laut ataupun ikan air tawar. Benua beku ini menyimpan banyak banget rahasia, terutama dari apa sajakah spesies ikan yang bisa hidup di sana. Walau sedingin sikap si dia ke kamu, tapi kedua tempat beku ini juga menjadi tempat habitat alami sebagai jenis ikan air tawar yang udah sangat beradaptasi hidup di air beku. Kira-kira ikan apa saja ya yang bisa bertahan hidup di alam dengan suhu yang lebih dingin dari kulkasmu? Yuk tonton videonya sampai habis karena aku mau cerita soal ikan-ikan yang hidup di kutub. Spesies ikan super yang bisa hidup dalam air tawar yang beku. Di dalam perairan air tawar Arktik yang dingin, terdapat satu predator yang sejak dulu dijuluki sebagai serigala sungai oleh penduduk setempat. Bukan tanpa alasan. Keganasan ikan ini emang udah terkenal banget. Mentalnya beneran kental sama sifat premanisme. Dan ikan ini juga fearless banget, alias nggak punya rasa takut. Salah satu predator ulung yang hidup di perairan Arktik adalah Northern Pike, seekor ikan yang udah terkenal sebagai ikan air tawar terganas di dunia. Emang, penyebaran wilayah ikan ini cukup luas karena mereka bisa ditemuin di hampir semua wilayah dengan iklim adem. Soalnya mereka ini menghuni perairan Amerika Serikat sampai Eropa dan pastinya juga di daerah Kutub Utara. Keganasan ikan ini emang bikin pusing banyak orang, terutama mereka yang suka berenang di sungai. Pada tahun 1999 di Wales, ada seorang pria yang lagi main ski air. Darren Black udah beres main ski air dan masuk ke dalam air untuk bersihin badannya. Masyarakat setempat sempat cerita kalau mereka ini ngelihat sungai Langhorse. Dan sungai ini emang dihuni sama Northern Pike yang ukurannya hampir 2 meter. Karena emang dablek, Darren cuek aja nih dan nganggep itu cuma omong kosong. Dia sendiri mengaku sama sekali nggak khawatir pas berenang di sungai itu. Karena ya mana mungkin sih ada ikan yang gigit orang. Nggak lama di dalam air, dia merasa ada yang nyentuh ujung kakinya. Karena takut, Darren mulai mikir yang aneh-aneh nih. Benar aja, setelah itu dia ngerasa ada gigi yang menggigit kakinya. Sontak, Darren langsung panik dan berenang ke tepi buat melihat kondisi kakinya. Seorang rekan akhirnya bisa mengevakuasi Darren ke atas kapal. Setelah sampai di atas kapal, terlihat kondisi kaki Darren mendapat luka menganga yang cukup parah. Dia mengaku takut setengah mati pas ngerasa ada yang menggigit kakinya. Perasaan terancam dengan keberadaan sesuatu yang mengincar dari dalam air memang ngeri banget. Soalnya dia sendiri nggak bisa menebak dengan pasti apa yang menggigitnya pas lagi panik. Setelah naik ke atas dan diperiksa, bekas gigitannya emang cocok dengan bentuk rahang seekor Northern Pike. Dugaan ini memang nggak salah karena sungai tersebut dihuni oleh pike dengan ukuran yang sangat besar. Tabiat pike yang fearless membuat ikan ini bisa saja menyerang manusia yang mereka anggap mengganggu atau terlihat lemah. Darren juga menyampaikan sensasi takutnya mungkin mirip dengan para pemeran di film Jaws yang merasa terancam dengan keberadaan hiu di bawah laut yang siap menyerang mereka. Di alamnya, Northern Pike memanglah seekor apex predator sejati. Mereka juga dilaporkan hidup di perairan tawar kutub utara. Ikan ini bisa tumbuh 150 cm. Makanya kalau ada yang lebih besar dari itu, fix emang monster pike. Selama ini, si rekor Northern Pike terbesar panjangnya sekitar 152 cm. Ini aja kalau difoto bisa kelihatan ukurannya hampir sebesar orang yang berhasil memancing dia. Northern Pike emang dirancang sebagai predator sejati. Ikan ini bergerak cepat di dalam air karena badannya yang panjang. Terus moncongnya yang penuh gigi bikin ikan ini menyerang mangsanya tanpa belas kasih. Walau berasal jauh dari benua yang dingin, Northern Pike juga udah banyak dipelihara di Indonesia. Beberapa waktu lalu, aku sempat melihat ikan ini dijual di pasaran Indonesia. Bahkan sekarang masih tersedia di lapak salah satu marketplace. Tapi jelas ikan ini bukanlah buat pemula. Karena berasal dari benua dingin, jadi memeliharanya juga butuh tenaga, persiapan, dan biaya ekstra.
Soalnya ikan ini secara alamiah bakalan sulit buat adaptasi ke air Indonesia yang suhunya hangat. Jadinya kamu harus banget memakai chiller atau mungkin pendingin suhu air buat pelihara ikan ini. Contohnya AC termasuk. Nah, dalam akuarium, Northern Pike udah jelas nggak akan bisa digabung dengan ikan lain. Karena perilakunya yang sangat senggol bacok. Tertarik buat pelihara ikan ini? Selain keganasan Northern Pike, sungai beku di Arktik juga dihuni oleh seekor makhluk aneh yang mirip banget sama alien. Pada tahun 2015 lalu, warga Alaska dibikin keheranan karena daerah mereka kejatuhan seekor makhluk aneh dari atas langit. Bentuk makhluk ini mirip banget sama belut. Tapi pas dilihat mulutnya, ngeri banget. Mulut mereka bentuknya bulat dan di dalamnya banyak banget gigi yang digunain buat nempel di sarangnya. Hewan itu adalah Arctic lamprey, seekor belut yang bentuknya lebih mirip sama alien yang suka jadi penjahat di film horor. Kenapa mereka bisa jatuh dari langit ya? Kayaknya ngeri juga kalau lagi jalan terus tahu-tahu kejatuhan lamprey dari langit. Sejumlah sudut kota menjadi saksi jatuhnya lamprey dari atas langit. Tapi sebab dari kenapa mereka bisa berjatuhan dari atas langit bukanlah serangan alien ya, tapi gara-gara kawanan burung camar yang memburu binatang ini secara nggak tahu sengaja atau enggak, terlepas dari cengkeramannya pas lagi terbang. Walau bentuknya kayak makhluk yang datang dari mimpi buruk, nah mereka ini bukanlah pemangsa daging, tapi itu nggak mengurangi kekeriannya sih, karena lamprey termasuk hewan parasit. Pas mereka kecil, lamprey masihlah belut biasa dengan perilaku yang baik-baik aja. Soalnya mereka menghabiskan masa muda dengan mengakan algae dan mikroorganisme air lainnya. Pas mereka gede, barulah sifat monster belut ini muncul. Saat masuk umur dewasa, lamprey sifatnya berubah dari belut menjadi lintah. Untuk bertahan hidup, lamprey bakalan nempel di badan ikan kayak salmon dan trout untuk menghisap darahnya. Bekas gigitan lamprey bisa menjadi luka untuk merugikan ikan. Karena dari luka ini, ikan-ikan tersebut bisa terserang banyak penyakit yang bisa membahayakan nyawanya. Lamprey termasuk ikan purba karena mereka masuk ke dalam grup Cyclostomata, sebuah kategori ikan yang gak punya mulut atau jawless fish. Mereka punya saudara bernama hagfish yang hidup di dalam laut. Sedangkan kerabat dekat lainnya udah punah pada jutaan tahun lalu. Menariknya, siklus hidup lamprey mirip banget sama salmon. Pas mereka masuk ke usia dewasa, lamprey bakalan berenang ke arah laut. Pas menjelang akhir hidupnya, barulah mereka pulang kampung dengan balik ke hulu. Selain ikan aneh dan ikan predator ganas, perairan air tawar Arktik juga dihuni oleh jenis ikan yang komoditas utama aquaculture di sana, yaitu ikan salmon. Ada beberapa jenis salmon yang hidup di Arktik, dan salah satunya adalah king salmon. Selain di Kutub Utara, king salmon juga tersebar di Alaska dan Amerika Utara. Ikan ini juga diintroduksi ke Selandia Baru dan juga ada di Jepang. Namun, ada sebuah masalah yang menyelimuti ikan ini. Soalnya dari tahun ke tahun, keberadaannya makin lenyap. Pada 2020 lalu, king salmon migrasi populasinya turun sebanyak 48% ketimbang 3 tahun sebelumnya. Hilangnya populasi mereka jadi masalah konservasi yang amat serius. Soalnya di Alaska, ikan ini udah jarang kelihatan. Masalah ini bikin beberapa lembaga perikanan di Alaska bau-membau biar ikan ini bisa kembali ke perairan sana. Banyak faktor yang dijadikan perkiraan mengapa ikan ini bisa nggak muncul lagi di Alaska. Salah satunya adalah karena eksistensi killer whale atau paus pembunuh yang sering berpatroli di daerah tersebut. Walau di alam liar populasinya sedikit, king salmon justru jadi komoditas yang menguntungkan di negara lain yang jauh dari kampung halamannya, yaitu di Selandia Baru. Pada 1970, ikan ini diintroduksi ke Selandia Baru. Sengaja emang buat didagangin. Justru perdagangan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai king salmon. Karena di Arktik sana, mereka disebut Chinook salmon. Selandia Baru jelas sukses besar dalam mengembangkan bisnis aquaculture yang melibatkan jenis salmon ini dengan produksinya yang mencapai ribuan ton per tahun dan keuntungan puluhan juta dolar. Negara lain yang sukses membudidayakan ikan ini adalah Chili, negara yang lokasinya di Amerika Selatan. Namun, di perairan Arktik, eksistensi king salmon malah makin banyak. Di tahun 2018, king salmon terlihat melewati Laut Arktik. Kejadian ini jadi sesuatu yang positif sekaligus mengherankan, karena ikan ini biasanya hidup di daerah barat. Tapi karena perubahan iklim,
mereka bergerak ke arah utara dan akhirnya nyampai ke perairan Arktik. Dari tadi kok ngomongin ikan di kutub utara ya? Kalau yang di kutub selatan gimana? Apakah ada ikan di sana? Di perairan air tawar kutub selatan, sampai sekarang belum dihuni oleh seekor ikan pun. Makhluk hidup yang hidup di sana cuma populasi mikroorganisme kecil kayak bakteri dan alga. Jadi perairan air tawar di sana hampir nggak dihuni oleh makhluk hidup kecuali bakteri dan alga. Berbeda dengan kondisi di laut. Soalnya laut Antartika juga punya banyak spesies ikan yang super aneh. Mengapa ikan bisa hidup di kutub utara yang dingin? Setiap habis hujan, cuaca selalu jadi dingin. Aku sendiri termasuk tipe orang yang nggak kuat sama dingin. Manusia sendiri emang sulit berdamai dengan cuaca dingin. Kalau kena dingin yang parah, bukan nggak mungkin itu bisa membahayakan kamu. Tapi kenapa ikan di kutub utara kok bisa dengan tenang hidup di dalam air yang mungkin suhunya lebih dingin dari air es? Faktor mengapa mereka bisa bertahan adalah karena evolusi yang dilakukan sama banyak ikan di sana berjalan dengan sangat baik. Buat hidup di medan yang sulit, ikan bakal melakukan proses adaptasi. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Karena jenis-jenis ikan di atas udah jadi penghuni kutub utara selama bertahun-tahun. Mereka punya caranya sendiri untuk bertahan hidup di dalam air yang beku. Ikan yang hidup di benua baik itu di Antartika atau Arktik punya protein bernama antifreeze. Kemampuan ini diperkirakan udah didapetin sama ikan-ikan di sana sejak jutaan tahun yang lalu. Protein ini menghalangi masuknya kristal es ke dalam darah si ikan. Sebagai hewan berdarah dingin, ikan yang hidup di air bersuhu beku butuh sesuatu yang untuk nggak membuat mereka ikutan jadi beku. Nah, pada saat inilah si protein antifreeze muncul. Nah, kristal es bisa berbahaya bagi ikan karena pembentukannya dalam darah bisa menyebabkan kematian sel. Kristal es yang mana itu ukurannya kecil bisa tumbuh lebih besar menggunakan air di sekitar dalam darah. Protein anti beku akan mencegah hal ini dengan mengikat kristal kecil. Tindakan dari protein antifreeze bakal mencegah kristal tumbuh, yang akhirnya bisa mencegah darah biar nggak membeku. Baik Northern Pike, Arctic lamprey, dan berbagai jenis salmon yang hidup dan berenang melewati perairan kutub utara, semuanya punya ilmu menghangatkan diri dari protein antifreeze ini. Coba manusia juga punya. Kan kamu bisa menghangatkan diri setelah seharian ngadepin sifat dia yang dingin ke kamu. Di luar Banyolan barusan, populasi ikan di sana membuat aku kagum karena hal tersebut menunjukkan sebuah proses evolusi yang sangat mengagumkan. Seekor ikan asal kutub utara yang mengidap penyakit manusia. Pada 13 Maret lalu ditemukan sebuah bangkai ikan yang terdampar di pantai Cornish, Inggris. Bentuk ikan ini agak aneh, soalnya badannya mirip hiu tapi warnanya gelap. Biasanya, hiu nggak segelap itu warnanya. Jasad ikan ini dibawa oleh tim patologi dari Zoological Society of London atau ZSL bersama Cartesian Stranding Investigation Program atau CSIP buat diotopsi. Ternyata ikan misterius ini adalah hiu Greenland, spesies hiu yang hidup di Samudra Arktik yang masuk ke dalam wilayah kutub utara. Hiu ini bisa hidup di dalam air Samudra Arktik yang sangat dingin. Malahan habitatnya ini membuat mereka bisa berumur panjang. Soalnya diketahui, hiu Greenland bisa hidup sampai ratusan tahun. Setiap harinya mereka menghabiskan waktu dengan berenang di kedalaman laut yang gelap dan dingin. Suhu air di sana diperkirakan minus 1,7 derajat Celcius. Dalam kebeguan ini, hiu Greenland hidup sebagai makhluk soliter. Mereka bukanlah ikan yang aktif, malahan hiu ini lebih suka bergerak dengan sangat lamban dan memangsa sisa-sisa makan bekas santapan para anjing laut yang memang dikenal sebagai predator aktif di perairan sana. Dengan panjang tubuh yang maksimal panjangnya mencapai 7 meter dan berat 1,2 ton. Hiu ini cuma butuh makanan seberat 61 hingga 193 untuk bertahan hidup setiap harinya. Kalau dihitung, mereka cuma butuh ikan yang beratnya setara 3 bungkus mie instan sehari. Walau berat ikan hampir sama kayak gajah, dengan bekal makanan seuprit ini, hiu ini bisa hidup sampai ratusan tahun. Wah, gokil banget ya. Aku harus berguru nih sama hiu Greenland, biar tetap bisa kurus dan berumur panjang. Faktor mengapa mereka cuma butuh makan sedikit untuk bertahan hidup, ya karena ikan ini nggak banyak bergerak. Terus tingkat metabolisme mereka yang lambat dianggap juga menjadi salah satu faktor kenapa ikan ini bisa berumur panjang.
Mager di kutub utara bisa membuat hiu Greenland hidup selama ratusan tahun. Diperkirakan umur ikan ini bisa mencapai 500 tahun. Wah, lama juga ya. Salah satu ancaman yang bisa membuat hiu Greenland hidup lebih singkat adalah hadirnya banyak penyakit. Penyakit yang paling sering nemplok di ikan ini adalah penyakit mata. Sebuah parasit Omatocoita elongata suka nempel di mata hiu ini dan bisa membutakannya. Untung aja, parasit ini biasanya cuma menempel di salah satu matanya aja. Jadi si hiu tetap bisa melihat walau cuma sebelah mata. Nah, walau umurnya ratusan tahun, tapi hiu ini adalah spesies ikan yang rapuh. Hiu Greenland yang ditemukan nggak bernyawa di pantai Inggris dinyatakan mati karena penyakit mengitis. Karena ditemukan sebuah membran yang menutupi otak dan tulang belakangnya. Penyakit ini juga menyerang komedian Olga Saputra beberapa tahun lalu. Heran kan, kenapa penyakit manusia bisa menyerang seekor hiu? Gak cuma aku aja yang heran. Rob Deville yang menjadi salah satu tim yang mengotopsi ikan ini menyatakan kemungkinan ini adalah hiu Greenland pertama yang terkena meningitis. Hiu Greenland adalah ikan hiu misterius yang bisa bertahan hidup walau kondisi habitatnya lebih dingin dari kulkas. Bagaimana menurutmu tentang ikan air tawar dan juga ikan lainnya yang ada di kutub? Kamu mau mancing di sana nggak? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.